Pembelajaran jarak jauh atau disebut juga dengan PJJ. Pembelajaran jarak jauh ini disusun oleh saya sendiri, Ratna Mayasari, SPD kelas Ilmu Pendidikan 2. Pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ adalah kegiatan pendidikan formal antara peserta didik dan pengajar yang berada di lokasi berbeda dan diajarkan dari jarak jauh tanpa ruang kelas secara fisik. Untuk menyelenggarakan PJJ, peserta didik dan pengajar harus menggunakan sistem telekomunikasi interaktif agar dapat terhubung satu sama lain. Kemudian, kegiatan PJJ memiliki prinsip utama berupa akses, yakni berhubungan dengan keinginan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi bersifat massal, ekonomis, serta meminimalkan kendala jarak dan waktu. Kemudian, tujuan dan jenis PJJ. PJJ bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler, dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya pendidikan tinggi, juga bisa untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA juga ya. Nah, PJJ terbagi menjadi 3 jenis, yaitu konferensi video dengan kelas dan pemberian pembelajaran melalui panggilan konferensi atau seminar online, webinar melalui aplikasi, dan sejenisnya. Pembelajaran asinkron, yaitu proses pembelajaran secara mandiri dengan tugas-tugas mingguan serta tenggang waktu yang diselesaikan oleh masing-masing peserta didik. Untuk jadwal terbuka, yaitu proses pembelajaran dengan pembatasan jadwal belajar yang tidak memiliki tenggang mingguan, sehingga peserta didik dapat fleksibel dalam mengikuti pembelajaran tanpa proses tatap muka. Strategi pembelajaran PJJ. Strategi pembelajaran PJJ yang tepat dalam proses pembelajaran jarak jauh diantaranya adalah manajemen waktu, berkaitan dengan pengaturan waktu belajar dengan teratur. Nah, mengajarkan dengan fokus tugas yang dibebankan pendidiknya kepada peserta didik. Hal ini lebih mudah dijalani pihak sekolah, memberi batasan jadwal pengajaran tugas kepada peserta didiknya. Hal ini akan berbeda jika sekolah memberikan fleksibilitas penuh kepada pelajar. Para peserta didik mesti mengatur sendiri jadwal belajar mereka. Maka bagi orang-orang yang belum terbiasa belajar mandiri, biasanya akan mengerjakan tugas-tugas sekolah
di menit-menit terakhir. Selanjutnya, oleh sebab itu, membiasakan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang mesti ditanamkan kepada peserta didik yang melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Mempersiapkan media, yaitu teknologi yang dibutuhkan. Ini tugas dari pendidiknya. Dalam pemanfaatan teknologi, pendidik harus memperhatikan kesiapan dan karakteristik peserta didik karena tidak semua peserta didik memiliki sarana dan juga prasarana yang memadai untuk pembelajaran jarak jauh. Seperti komputer, gawai, kemudian tablet, serta jaringan internet yang baik. Pendidik juga perlu mengenalkan platform apa yang akan digunakan dalam pembelajaran jarak jauh yang bisa digunakan oleh semua peserta didik, sehingga dapat memotivasi para peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, belajar dengan serius. Penting bagi peserta didik untuk berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar yang ditetapkan. Hindari segala macam distraksi yang berpotensi mengganggu proses belajar. Jika memungkinkan, tetapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauh dari gangguan anggota keluarga yang lain. Yang keempat, menjaga komunikasi antara pendidik, peserta didik, orang tua, dan teman kelas. Untuk menjaga komunikasi itu perlu diadakan grup khusus untuk membahas tugas yang dibebankan pendidik dan para peserta didik. Kendati tidak harus dilakukan dengan tatap muka ya. Dukungan orang tua juga sangat penting untuk mewujudkan pembelajaran jarak jauh ini. Teknologi yang digunakan yaitu ini dia. Silakan dilihat gambarnya. Seperti ini. Kelebihan dan kekurangan PJJ adalah, untuk kelebihannya, logistik mudah didapatkan, lebih hemat karena tidak ada pengeluaran tambahan untuk transportasi karena kita hanya di rumah. Peserta didik dapat mengontrol kapan mereka belajar dan pada tahapan apa. PJJ dapat lebih dimungkinkan karena peserta didik dapat menyesuaikan pembelajaran sambil bekerja. Ada kekurangannya juga. Selain itu, kekurangannya adalah waktu dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyampaian proses pembelajaran jarak jauh lebih banyak daripada proses pembelajaran secara tatap muka. Dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang mungkin sangat banyak. Beberapa peserta merasa kadang terasing karena jarak, kemudian kurangnya struktur dan kebutuhan akan motivasi, inisiatif yang tinggi dapat merubah tantangan massal bagi para peserta. Terima kasih.